Tidak bisa amil itu dibentuk masyarakat seperti sekolah, masjid, sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang. Itu nggak bisa. Amil itu harus diangkat oleh pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumin ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. As-sinfus salisu utawi golongan kang nomor 3 iku al-amilu amil. Kita hari ini membahas tentang amil. Setelah kita kemarin membahas tentang fakir dan miskin, golongan pertama dan yang kedua yang berhak mendapatkan zakat. Apa itu amil? Wa huwa utawi amil iku alladzi kang istakmalahu kang ngangguhu ing alladzi sopal imam ala ahdi zakawati ing atase ngalap pira-pira zakat liat fa'uha terapun bayar sapa amil ha ing zakat ila mustahiqiha maring wong kang ngekai zakat kama kaya barang amarahu kang perintah hu ing imam sapa Allah taala. Faya juzu mongko wenang lahu kedue amil apa ahdu zakati ngalap zakat bisyartihi kalawan syarati akhd li annahu krana sak temene amil iku min jumlatil asnafi saking jumlahe pira-pira golongan fil ayatil karimah wala haqqalan ora hak iku maujud li sultani kedue penguasa fi zakati ing dalam zakat wala li waliyil iklimi lan ora kedue penguasa daerah. Wa kadzalan kaya mengkono-mengkono lali waliyin al-qadi utawi qadi barizkuhum balik utawi bayarane qadi iku idza barizkuhum balik utawi bayarane qadi idza lam yatatawwa'u ing dalem nalikane orang gawe krana sunnah kerja sunnah sapa qadi iku min khumsil khumusi iku saking 1/5 al-mursati kang den cawisaken lima solihil amati maring kemaslahatan umum. Wa min syartil amilan iku setengah saking bira-bira syarati amil ayyakuna utawi yen ta ana sapa amil iku faqihan wong ahli fikih fi bab zakat ing dalam bab zakat hatta ya'rifa sehingga ngaweruhi sapa amil maing barang yajib kang wajib apa maminal mali saking bondo wa qadrul wajib lan kira-kira wajib wal mustahiq lan ing wong kang ngekai min ghairihi saking liyane al mustahiq wa yakuna lan yen ta ana sapa amil iku aminan kena den percaya khurun turun kang merdeka lianaha karena satemene wilayatul amil iku wilayatun wilayah fala yajuzu moko ora wenang apa yakuna yen ta ana sapa al amilu amil iku mamlukan budak kang den miliki wala fasikun lan ora wong kang fasik kasarabatil khamri kaya pira-pira wong kang minum arak wal mukasati lan wong kang narik pajak wa wanidul mati lan pira-pira wong kang nulungi ing pira-pira wong kang dolim. Qatala muga-muga merangi sapa Allahu Allah man ing wong ahdara kang nyak-nyakaken sapa man dinallahi ing agamane Allah alladzi kang syara'ahu kang nyariataken sapa Allahu ing dinallahi li nafsi maring awake dhewe dinallahi wa arsalan ngutus sapa Allah hi kalawan dinallahi rasulahu ing utusane Allah wa anzala nurunaken sapa Allah hi kalawan dinallahi kitabahu ing kitabi Allah. Jadi amil itu memang pertama dia diangkat oleh pemerintah, diresmikan oleh pemerintah.
Tidak bisa amil itu dibentuk masyarakat seperti sekolah, masjid, sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang. Itu nggak bisa. Amil itu harus diangkat oleh pemerintah, yang tugasnya itu adalah mengambil zakat, kemudian memberikan zakat itu kepada orang yang berhak. Itu amil. Di Indonesia Basnas umpama, atau lembaga-lembaga yang secara sah diakui oleh negara seperti Lazismu, lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama. Di organisasi-organisasi yang lain itu juga ada. Maka kalau seumpamanya masjid musola ini tidak bisa dikatakan amil, nggak bisa. Ya, bisa saja nanti itu menjadi amil kalau dia ini sudah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Makanya kalau saya himbau ada masjid-masjid yang besar yang skala menerimanya zakatnya itu besar, ya seharusnya mendapatkan pengesahan dari pemerintah supaya dia legal, Mengapa harus diawasi oleh pemerintah? Karena kalau tidak diawasi oleh pemerintah, siapa saja bisa menjadi amil. Ini mengkhawatirkan. Engkau ambil, engkau anak-anaknya kemudian dimasukkan menjadi amil, bahaya. Apalagi kalau yang diterima itu zakat itu banyak, tentu sangat bahaya. Maka harus diawasi oleh pemerintah. Nggak bisa sembarangan gitu loh. Ini yang yang disebut dengan amil, beda dengan yang dipahami oleh banyak orang. Dan amil itu orang yang harus paham betul ilmu fikih, itu kan, harus paham betul bab zakat, itu kan, bisa menghitung kalau kekayaannya orang itu berapa, bisa menghitung, kemudian tahu ini diberikan kepada siapa, haknya siapa saja. Itu harus tahu dia menerima berapa amil. Nggak bisa amil itu kemudian setelah mengambil zakat terus diambil seenaknya, nggak bisa. Ada ketentuan. Ya setidaknya ujratul misli, ya sepadannya dia bekerja lah, satu hari itu berapa lah. Kalau dia bekerja seperti itu berapa. Ini amil. Dan amil itu tentu kalau budak nggak boleh, tapi sekarang nggak ada budak. Orang itu tidak boleh fasik. Fasik itu orang yang melakukan dosa, itu kan, seperti yang syarabatil khamri, nggak bisa. Ya, orang yang harus amanah, orang yang ngerti ilmunya zakat, bisa dipercaya, muslim tentu, itu kan, dan dia memahami ilmu-ilmu zakat. Ini amil. Maka kemudian sekali lagi yang dibentuk sekolah, yang dibentuk masjid itu tidak bisa dikatakan ambil. Maka orang ini tidak bisa mengambil haknya. Iki fakir, bagiannya fakir, ini bagiannya orang miskin, kemudian dia mengambil sendiri, ini bagiannya ambil, nggak bisa, karena dia bukan ambil. Kalau wakil amil bolehlah, atau panitia. Ada beberapa konsekuensi. Kalau orang itu membayar zakat kepada amil, maka orang yang bayar zakat ini sudah gugur, dipasrahkan ambilnya. Tapi kalau hanya panitianya saja, maka kalau panitia ini nggak membagikan kepada yang berhak, maka orang yang berzakat itu masih belum gugur, karena tidak diberikan kepada amil syar'i, hanya dititipkan kepada panitia yang tidak punya SK dari pemerintah. Memang pemerintah ini kunci penting, karena harus diawasi. Kalau semuanya orang nanti bisa menjadi amil loh, amil-amilan nanti banyak, dan ini membahayakan. Jadi yang punya sekolah, yang guru-guru itu nggak bisa menjadi amil, iki hanya guru nggak bisa, hanya orang yang mengelola ambil nggak bisa, karena ambil itu sekali lagi harus diangkat oleh pemerintah dan betul-betul paham
urusan zakat. Wa yustaratu lan den syarataken apa yakuna yen to ana amil yen to ana sapa amil iku musliman muslim. Di qaulihi ta'ala karena pengendikane Allah Ta'ala tatakhidu aja ngalap sapa sira bitonatan ing kekasih min dunikum saking sakliyane sira. Wa qala ngendika sapa Umar radhiyallahu an la ta'manuhum aja percaya sira ing wong kufar. Wa qad khawanahum lan teman-teman netepaken ngarani cidra ing kufar sapa Allah wala tuqarribuhum lan aja marak sapa sira kabehum ing kufar. Wa qad ab'adahumullah lan teman-teman ngedoihum ing kufar sapa Allah. Syaratnya tentu harus muslim. Orang kafir tidak boleh menjadi amil karena tentu dia nggak akan paham zakat. Andaikan paham sekalipun dia tetap nggak boleh. Ada beberapa imam yang memperbolehkan menjadi amil zakat, tapi itu lemah. Wa qad zakartu lan teman-teman nutur sapa ingsun tatimatu kalami Umar ing sempurnane kalami Umar wa malan utawi apa sababuhu iku utawi sebabe kalami Umar fi kitab ing dalam kitab ingsun Qam'un Nufus tegese kitab Qam'un Nufus wa utawi Qam'un Nufus iku mimma saking barang la yustaghna kang ora semugih apa anu saking mah wa qala ngendika sapa Al-Mawardi Imam Mawardi ida ayyana ing dalam nalika njelasaken sapa amil ida ayyana ing dalam nalika njelasaken lahu maring amil sapa imam syai'an ing suwiji-wiji yakhudu kang ngalaphu ing amil sabahu ngalap sapa amilhu ing syai' lam yustarat mongko ora den syarataken apa al-islamu Islam. Sebagian imam mengatakan bahwa Imam Mawardi termasuk Islam itu tidak menjadi syarat, tapi kemudian dibantah kala ngendika sapa An-Nawawi fa fi dzalika lan iku ing dalem mengkono-mengkono qala Al-Mawardi nadrun utawi pendapat kultu ngucap sapa ingsun wa malan utawi apa qalahu kang ngendikaken ing masapa Al-Mawardi itu ifun iku apes jiddan kalawan sanget walam yadhkurhu lan ora nutur sapa Imam Mawardi ing maqalahu fima ing dalem barang aklamu kang weruh sapa ingsun ghairuhu ing sakliyane Imam Mawardi. Wa kaifa yaqulu lan khaliqa ya apa yaqulu ngendika sapa Al-Mawardi bidzalika kalan mengkono-mengkono makata yakuna sehingga ana lil kafir iku di wong kafir alal muslimi ing atase muslim sabilun apa dalan. Wa qad qala ngendika sapa Allah taala wa ayyaj'ala yatun dadiaken sapa Allah lil kafirina kedhi wong kafir alal mukminina ing atase pira-pira mukmin sabilan ing dalan. La siyaman apa mana fi zamanina ing dalam zaman ingsun hadza tegese ikilah zaman al-fasida kang rusak wa qad ra'aitu lan teman-teman ningali sapa ingsun ba'dul mati ing setengah pira-pira kedoliman qad salata teman-teman nguasaaken sapa ba'du ahli dhimmati ing setengah ahli dhimmah iku kafir dhimmi ala akhdhi syai'in ing atase ngalap suwi-wiji bil batil kalawan batil bin muslimin saking wa muslimin fa'au faqa mongko ngadekaken sapa apa ba'du ing muslim mau kifadillati ing panggonan ina wasigori lan remeh fasawabu mongko utawi kang bener iku al-jazu mantep bi adami jawazi dzalika kalawan ora anane wenange mengkono-mengkono kang sinebut wala khilaf lan ora ana perbedaan iku maujud ayyasna'ahu ing yen to gawe ing ma sapa haulail umara mengkono-mengkono pira-pira ratu utawa apa jenenge pemerintah mintarti bidiwani dimiin saking ngurutaken ing bukune kafir dimi ala aqta'i ing atase panggonan kang den paringaken liyud bita drapun netepaken sapa dimi sedrapun netepaken lahu maring dimi malahu ing bonone dimi waya tasallat lan nguasaaken sapa dimi alal falahin ing atase ahli garap bumi wa ghairihim lan liyane falahin fa innahu mongko sak temene ahlu dhimmi ku maulaya juzu ora wenang apa ahlu dhimmi li anallaha ta'ala karena sak temene Allah taala iku qad fasaqahum teman-teman
ngarani fasik sapa Allahu ing dimi faman mongko utawi sapana wong itamanahum percaya sapa man hum ing dimi faqad khalafa mongko temen-temen nulayani sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah waqad wasaqa lan temen-temen percaya sapa man biman kalawan wong khawanahu kang ngukumi cidra ing man sapa Allah taala wallahu a'lam. Tentu syarat yang selanjutnya itu adalah harus muslim. Harus muslim. Kalau orang kafir, sekalipun kafir dhimmi, ini tidak bisa menjadi amil, tidak bisa menjadi pengelola zakat secara syar'i, dan juga tidak bisa menerima zakat karena syarat menerima zakat dia harus muslim. Tapi kalau orang kafir boleh menerima sedekah, tapi kalau zakat tidak boleh. Nah ini yang harus dihati-hati. Di satu perumahan umpamanya kalau itu memang zakat fitrah, sekalipun yang di dalam perumahan itu orang kafir miskin, orang kafir yang fakir, dia tidak boleh. Tetapi kalau diberi sedekah boleh. Tapi kalau dari zakat fitrah tidak bisa dikasihkan. Zakat apapun itu, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Zakat mal yang sudah saya terangkan kemarin tidak bisa diberikan pada orang yang kafir dhimmi, sekalipun baik orang kafir itu, sekalipun baik orang kafir itu tidak bisa dikasih zakat. Ada hal yang harus diperhatikan. Orang kaya itu tidak boleh menerima zakat. Ya, orang kaya tidak menerima zakat. Rondo, ya, janda, kalau dia ini menjadi tanggungan hidupnya oleh anak yang kaya, walaupun janda, dia tidak boleh menerima zakat karena hidupnya ditanggung oleh anaknya yang sudah kaya. Hidupnya ditanggung oleh anaknya yang sudah kaya, tidak boleh menerima zakat. Ini yang menjadi perhatian, karena banyak kadang-kadang di beberapa tempat itu, oh itu janda dikasih zakat, posisinya janda, padahal janda ini anaknya sudah kaya, hidupnya ditanggung oleh anaknya secara keseluruhan, maka tidak boleh menerima zakat. Ini yang harus dihati-hati oleh amil atau panitia zakat. Kemudian kalau pada diri sendiri, orang kaya itu wajib zakat, ya, orang yang kaya wajib zakat. Tentu bukan zakat fitrah saja, ya, zakat yang lain juga wajib, ya, karena tidak mungkin ditarik, tidak mungkin ditarik. Kalau dulu ditarik, ditotok pintunya, kemudian diminta dihitung, oh punya kambing 40 diambil 1. Sekarang nggak mungkin ditarik, maka harus dari inisiatif sendiri membayar zakat. Kalau tidak membayar zakat, maka pada dasarnya ini disebut orang yang makan hanya orang lain. Yang kedua, orang yang tidak menerima zakat tapi dia menerima zakat, ini juga tidak boleh, orang yang kaya dan lain sebagainya. Atau yang lebih bahaya itu orang yang tidak tahu ilmunya zakat tapi dia ikut menjadi panitia zakat. Makanya panitia zakat di dalam masjid itu seharusnya dikasih bimbingan bagaimana cara menerima zakat dan menasarufkan zakat yang benar, memberikan zakat yang benar kepada mustahiqiha, orang-orang yang berhak menerima zakat. Jangan kemudian zakat itu dipukul rata sak kampung di KIKB daripada engkau di lokno wong, nggak bisa. Yang tidak menerima juga tidak boleh menerima zakat karena ini syariat, gitu kan? Gak enak pak ikut tonggone DKI terus pinggirnya mana ganti DKI, gak enak, gak bisa. Ini urusan zakat, bukan urusan enak atau tidak enak. Ini zakat. Jam berapa sekarang? Udah 9. Jam 9 lebih
18 menit. Tadi itu saya sampaikan ke pokoknya jam 10 sudah selesai, karena setelah ini saya harus ke Gresik. Saya baca sedikit. Aswin furrobi utawi bagian kang nomor 4 iku al muallafatu wong kang ngelulut apa kulubuhum atine muallafah lil ayatil karimah, yani ngresakno sapa musannif indal hajati ilaihi maring al muallafah fayu'tu namangka den wae sapa al muallafah listimalati kulubihim krana amreh condong atine muallafah wal muallafatu lan utawi apa kulubuhum atine muallafah iku dorbani ana rong bagian muslimuna siji wong muslim wal kufarun lan wong kafir fala yu'ta mongko ora den wae sapa al kafir wong kafir minaz zakati saking zakat bila khilafin kalawan tanpa khilaf likufrihim krana kafir kufar wa hal yu'tuna lan ana ta den wae sapa kufar min khumusil khumusi saking 1/5 kila den ucapaken na'am ya li annahu karna sak temene endi iki mau 1/5 iku mau mursadun iku den cawisaken lil masolihi maring kang den gawe kebagusan wahada lan utawi iki iqtaul kafir iku minha setengah saking masolih wasakhihu lan utawi kang sahih annahum satemene kufar iku la yu'tuna ora den wae saenan suwiji-wiji albattata hali mesti li annallaha ta'ala karena satemene Allah ta'ala iku qad a'azza teman-teman muliaaken sapa Allah al-Islam ing Islam wa ahlahu lan ahline Islam anta'li fil kufari saking condonge pira-pira wong kafir wan nabi lan utawi nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma'atahum pestine paring hum ing kufar khina kana nalikane ana apa Islam iku dhaifan apes wa qad zalalan teman-teman ilang apa dalika mungkin dhaif wallahu a'lam. Yang bagian yang keempat itu mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Tujuannya mu'alaf itu diberikan supaya imannya tambah kuat. Itu tujuan utama. Kenapa orang yang baru masuk Islam itu dikasih zakat? Supaya imannya tambah kuat. Tapi di beberapa daerah bisa jadi mu'alaf itu gak dianggap. Bisa jadi mu'alaf itu gak dianggap, diremehkan orang, karena kadang-kadang orang itu ngaku-ngaku mu'alaf, nyetak sertifikat mu'alaf padahal dia tidak mu'alaf kalau mau menjelang hari raya. Nah ini yang harus diwaspadai. Tentu di daerah kita tidak ada. Nah orang yang mu'alaf itu adalah orang yang baru masuk Islam dikasih zakat supaya hatinya lebih kuat, lebih mantap dengan Islam. Itu mu'alaf. Nah mu'alaf itu zaman dulu itu pemimpin-pemimpinnya, itu kan pemimpin-pemimpinnya dikasih itu tujuannya supaya pengikutnya juga ikut masuk Islam. Itu zamannya Nabi. Kalau ada pimpin satu kaum masuk Islam dikasih zakat, tujuannya agar menarik orang lain atau anak buahnya itu atau kaumnya itu juga bisa masuk Islam karena dia dikasih zakat. Kalau di sini umpamanya seperti Pak Roy lah, itu karena dia mu'alaf baru masuk Islam, kemudian dia juga fakir, ya, berhak mendapatkan zakat seperti Pak Roy. Ya itu. Wa amma mu'allafatul Islam, anapun utawi wong kang mu'allaf saking golongan Islam, fasinfun mongko iku golongan dakhulu kang mlebu sapa sinfun fil Islami ing dalam Islam, wa niyatuhum lan utawi niyate sinfun iku dhaifatun apes fayutu namaka den wae sapa sinfun taklifan krana condong lisbitu supaya mantep sapa sinfun wa sinfun lan sarbagian akhara kang liya lahum iku kedue sinfun syarafun utawi kemuliaan fi qaumihim ing dalam kaum sinfun natlubu nyuprih bi taklifihim kalawan ngelulute sinfun islamana dhairihim ing islame padane sinfun wa sinfun lan sarbagian in utu lamun den wae sapa sinfun jahadu mongko padha merangi sapa sinfun an yalihim au yakbidu utawa
nampani sapa sinfun az-zakata ing zakat mimani iha saking wong kang nyegah zakat wal madhhab lan utahi madhab andam sak temene sinfun iku yu'tuna den wae sapa sinfun wallahu a'lam. Ada 3 golongan mu'allaf itu di sini. Pertama, orang yang memang imannya lemah, ya, imannya lemah. Kalau seumpamanya dia dikasih orang yang masuk Islam, itu terkadang dikucilkan oleh keluarganya yang tidak Islam. Keluarganya mayoritas Nasrani. Kemudian ada 1 orang yang masuk Islam, otomatis keluarganya yang lain ini mengucilkan dia. Istrinya mungkin mengucilkan, orang tuanya mengucilkan, saudara-saudaranya mengucilkan, gak membantu karena orang ini masuk Islam. Kan begitu rata-rata. Supaya hatinya kuat, dia dikasih zakat. Artinya walaupun keluarga kamu gak menolong, Islam menolong kamu. Ini loh zakat untuk kamu. Udah begitu kira-kira. Yang kedua, orang yang mempunyai kemuliaan, orang yang terpandang di antara kaum. Nah, yang tadinya saya ceritakan, kalau dia dikasih zakat agar kaumnya yang lain, kelompoknya yang lain itu mau masuk Islam bisa menarik, gitu kan. Dan yang ketiga, orang yang andaikan dikasih zakat, tentu jihadnya ini mempunyai jihad yang kuat, mempunyai semangat yang kuat, gitu kan, mempunyai semangat yang kuat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bagian yang menerima zakat, amil dan mu'allaf. Tentu yang mu'allaf ini enggak terlalu banyak. Amil banyak yang salah kaprah. Rata-rata yang mendapatkan itu fuqara wal masakin, fakir dan miskin. Walaupun nanti ada yang mengatakan sabilillah, diantaranya guru-guru itu dianggap sabilillah. Itu sifatnya debatable, tapi nanti saya terangkan di bab sabilillah. Itu debatable. Debatable itu ya ono sing ngarani iya, ono sing ngarani gak. Apa guru-guru sing mulang TPQ itu nanti berhak mendapatkan zakat atau tidak? Oh, ini sabilillah dikai zakat atau bukan termasuk sabilillah. Itu nanti debatable, nanti urusannya di sabilillah. Tapi yang amil ini yang harus diperbaiki. Karena banyak orang yang punya asumsi amil itu adalah panitia, padahal tidak. Maka saran saya, masjid-masjid yang besar yang menerima zakat dalam jumlah besar, sekali lagi ini tolong diizinkan kepada pemerintah untuk menjadi amil zakat, karena nanti diawasi oleh pemerintah. Jumlahnya berapa? Nggak bisa nanti jumlahnya 15 dulure kabeh, nggak bisa. Anaknya dilepono kabeh nggak bisa. Yang direktur bapaknya dulure dilepono, anaknya dilepono, nggak bisa. Ya. Makanya ambil itu harus diawasi oleh pemerintah, diangkat oleh pemerintah. Di Indonesia itu adalah Badan Amil Zakat Nasional atau LAS, lembaga amil zakat seperti lembaga amil zakat NU, Nahdlatul Ulama atau Lazis. Itu yang, atau nanti di lembaga-lembaga yang lain ada. Selain itu tidak bisa dikatakan amil. Selain itu sekali lagi tidak bisa dikatakan amil. Jangan nanti ngaku-ngaku guru tadi amil, takmir masjid tadi amil, marbot masjid tadi amil. Pak, boleh marbot masjid itu mendapatkan zakat? Boleh, tapi kalau dia fuqara, masakin, ya miskin, begitu saja. Jangan nanti atas nama marbot masjid, karena marbot masjid itu bukan sama niatu asnaf 8 golongan yang mendapatkan zakat. Takmir masjid nggak bisa. Nek takmir masjidnya itu miskin, nah atas nama miskinnya dia, bukan karena dia amil, karena nggak bisa. Pak Ibu juga takmir masjid, dikasih zakat nggak boleh. Tapi kalau nanti saya ini atas nama fuqara masakin, nggak boleh. Tapi masa ya fuqara masakin wong di Montor kan nggak mungkin fuqara masakin begitu.